Setelah mendapatkan perintah dari Lucio, Bibi Matea langsung melaksanakannya. Dia lebih dulu menghubungi Dokter Berta, meminta dokter itu masuk melalui gerbang utara. Baru setelahnya memindahkan Angela ke kamar utama wilayah utara itu. Saya rasa Anda akan jauh lebih baik kalau memiliki kamar di sini, Nona, ujar Bibi Matea, seraya menyelimuti tubuh Angela yang semakin pucat itu. Sedangkan wanita itu sama sekali belum sadarkan diri. Lucio memindahkan Angela semalam ke kamar Bibi Matea, mengompres sebisanya selagi menunggu dokter datang, dan untungnya Berta datang lebih cepat dari perkiraan. Siapa lagi dia? Apa Tuan Lucio sudah menyingkirkan Nona Bella? Tanya Dokter Berta melihat wanita asing yang berbaring di ranjang. Belum, Dok. Bibi Matea hanya menjawab sekilas. Dia tidak berani mengatakan apapun pada orang luar. Berta mengerti itu. Bertahun-tahun menjadi dokter pribadi Lucio, dia cukup paham dengan kekejaman pemimpin mafia itu. Segala informasi tertutup rapat, termasuk pekerjaan Berta sebagai dokter. Dia tidak akan berani membeberkan apa saja yang dia lakukan dan lihat di mansion. Dia masih ingin menghirup udara segar dan bayaran mahal sebagai dokter pribadi. Dengan cekatan Berta memasang infus di pergelangan tangan Angela. Setelahnya dia mengobati memar di wajah serta beberapa titik di tubuh itu. Juga dia harus mengoles salep di bagian yang terluka akibat cara bermain Lucio yang dipastikan sangat kasar. Dia sangat cantik dan menurutku masih muda. Semoga dia bisa bertahan selama berada di dekat Tuan Lucio, ujar Dokter Berta setelah menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih, Dok. Bibi Matea tersenyum hormat pada Berta. Dokter itu membalas senyumnya seraya mengeluarkan beberapa obat dan salep. Ini obat yang perlu dikonsumsi, vitamin juga, serta Bibi tolong oleskan ini di bagian yang tadi saya oleskan. Bibi melihatnya, kan? Iya, Dok, saya mengerti. Tak ada alasan berlama-lama. Berta membereskan kembali alat-alat kesehatannya lalu beranjak pergi. Dia diantar oleh penjaga menuju pintu utara. Di sisi lain Lucio mendadak harus di penjara bawah tanah untuk menyelesaikan urusannya sebelum pergi bersama Noah ke mansion utama. Pagi begini harus lihat darah. Tidak, engkau saja. Aku tunggu di sini. Jiwa keluarga mafia entah menguap kemana dari diri Noah. Hal itu yang membuat Darius sering memaksa Lucio untuk melibatkan Noah dalam urusan dunia hitam mereka, supaya Noah sadar dia terlahir dari darah mafia, bukan hanya sekedar darah bangsawan, tapi Noah yang manja, juga Lucio yang memanjakannya, membuat pemuda itu bisa lolos dari perintah sang ayah. Seperti sekarang, dia malas mendengar jeritan minta ampun lalu darah yang ada di mana-mana. Noah memilih ke area samping, melihat petugas sedang memberi makan dua singa kebanggaan Lucio. Saat matranya melihat sekeliling, Noah menyipitkan matanya. Dari kejauhan dia melihat seorang dokter keluar dari pintu utara. Daerah utara bukannya kosong. Siapa yang sakit? Gumam Noah. Pria itu lalu memundurkan posisinya. Dia menongak, melihat ada salah satu kamar yang tirainya terbuka. Kamar utama, meski jauh, jelas sekali karena deretan tirai kamar lain nampak tertutup rapat. Apa Angkel menyembunyikan sesuatu? Aku ingin lihat ada apa di sana, gumam Noah. Meski jaraknya jauh, Noah mulai melangkahkan kakinya menghampiri sang dokter. Dokter, panggil Noah. Dokter Berta pun menghentikan langkahnya dan berbalik. Dia membungkuk sekilas setelah melihat Noah berjalan mendekat.
"Ada apa, Tuan? Ada yang perlu saya periksa?" tanya sang dokter dengan hormat. Dia tentu mengenal seluruh keluarga mansion ini, termasuk Noah. "Tidak, aku hanya ingin tahu, baru memeriksa siapa? Setahuku bangunan sebelah sini tidak ada siapapun." Noah langsung pada intinya. Dokter Bertha tentu tak memiliki hak untuk menjawab. "Maaf, Tuan, Dokter Bertha baru saja memeriksa puluhan anak buah yang terluka akibat penyerangan dini hari di Jalan Estate. Karena banyaknya korban, markas anak buah kekurangan tempat. Jadi Tuan Lucio memerintahkan sebagian dirawat di mansion," jawab pengawal yang berada di samping Bertha. "Iya, seperti itu, Tuan Noah," ucap Bertha membenarkan. "Oh, aku kira ada apa." Meski Noah sedikit tak percaya, dia tetap memilih mundur. Bertepatan pula dengan seorang pengawal yang menghampiri. "Tuan Noah, Anda sudah ditunggu oleh Tuan Lucio di mobil," ujar pengawal yang baru datang. "Oke, aku ke sana." Matahari telah berganti senja, bahkan tak terasa bulan dan ratusan bintang sudah mendominasi langit kota New York. Angela berhasil keluar dari kondisi yang begitu lemah. Cairan infus rupanya sangat berguna. Hingga kini, perlahan wanita itu kembali dari tidur nyenyaknya. "Haus," suara Angela samar terdengar. Bibi Matea yang sejak tadi berjaga di kamar pun terkesiap. Dia beranjak dari sofa dan melihat mata sayu Angela sudah terbuka. "Minum, Nona?" tanya Bibi Matea bergegas mendekati. Dia membantu Angela duduk menumpuk beberapa bantal di punggung majikannya untuk dijadikan sandaran nyaman. Baru setelahnya, Bibi Matea membantu Angela minum. Saat tenggorokannya sudah basah kembali, Angela memperhatikan sekitar. Dia masih lemah, kepalanya sakit juga, tubuhnya terasa remuk. Terlebih inti bawahnya, meski tidak parah seperti terakhir dia sadar, tapi tetap saja dia belum sepenuhnya pulih. "Ini kamar siapa, Bi?" tanya Angela. "Ini kamar baru untuk Nona Angela, Tuan Lucio yang memerintahkan," jawaban Bibi Matea hanya dibalas dengan helaan nafas Angela. Wanita itu sedang enggan berpikir berat. Dia menyandarkan kepalanya lalu memejam lagi. Angela tak menyangka di umur 20 tahun harus merasakan sakit seperti ini. Angela pikir papa dan ibu tiri juga Rebecca adalah orang paling kejam versinya, tapi ternyata Lucio jauh lebih menyeramkan. Pria itu sudah berhasil mengoyak mentalnya. Dia merasa takut tiap kali mendengar nama Lucio. "Sebenarnya salahku apa, Bi?" Butiran kristal bening mulai menyelinap keluar dari kelopak mata yang tertutup. Bibirnya bergetar, dahinya juga berkerut, menahan supaya tangisannya tidak pecah. Mata itu akhirnya dibuka, sudah memburam karena air mata menumpuk di pelupuknya, berebut untuk mendapat giliran lolos dari sana. "Lucio dulu sangat baik, bahkan sebelum aku masuk ke mansion ini." Angela menjeda, menarik nafas sesaknya, mengingat pertama kali Lucio menceburkannya ke kolam. Tapi kemarin dia justru berkata, dia akan melakukan semua yang tidak aku suka. Dia ingin membuatku menerima hukuman setiap saat. Aku harus bagaimana, Bi? Angela tak bisa menahan lagi. Dia menangis semakin keras, menutup wajah dengan kedua tangannya. Bibi Matea sudah biasa melihat para tawanan Lucio menangis, tapi baru kali ini dia merasa iba. Bahkan pelayan itu seakan sedang menghadapi anaknya sendiri. Hatinya ikut terbawa suasana. Bibi Matea memberanikan diri duduk di samping Angela, mengusap punggung majikannya yang tengah bergetar seiring dengan tangisan yang cukup memekakkan telinga. "Nona Angela harus bisa bertahan, Nona," ucap Bibi Matea
Matea setelah beberapa saat membiarkan Angela menangis. Wanita itu mengusap wajahnya yang sudah basah, membuat Bibi Matea segera menarik kotak tisu di atas nakas hingga Angela bisa mengeringkan wajah. Meski sia-sia, kelenjar air mata masih berproduksi dengan baik. Bertahan apa, Bi? Belum ada 1 minggu, aku sudah remuk begini, Angela menjawab sesegukan. Bibi Matea tersenyum. Entah mengapa, dia yakin kalau Angela tidak selemah itu. Nona masih sangat muda, terlalu dini untuk menyerah sebelum berusaha. Angela menghentikan tangisannya sebisa mungkin. Meski masih ada sisa sesegukan, dia tetap memperhatikan Bibi Matea. Seperti mobil mogok di tengah jalan, ada cara untuk bisa melanjutkan perjalanan, menunggu ada kendaraan lewat, lalu meminta tolong, atau terpaksa memeriksa mobil, lalu perlahan membetulkannya. Bibi Matea berucap dengan nada lembut. Mungkin opsi meminta tolong sekarang sulit karena Tuan Lucio begitu berkuasa, tapi Nona Angela bisa membetulkan luka itu sendiri. Caranya, saut Angela yang mulai tertarik dengan kata-kata dari pelayan itu. Jika menjadi wanita yang terus memberontak membuat Nona Angela semakin terluka, bagaimana kalau sebaliknya? Bibi Matea sedikit memiringkan kepalanya ke kanan, memberi isyarat kalau ada ide menarik dari perkataannya barusan. Sedangkan mata Angela bergerak ke kanan dan ke kiri, masih mencerna maksud Bibi Matea. Senyum sang pelayan semakin lebar. Dia gemas kalau Angela sudah menunjukkan raut polosnya. Nona tadi berkata apa? Tuan Lucio akan melakukan apapun yang tidak Anda suka. Jadi Nona Angela bisa berusaha melakukan apapun yang Tuan Lucio mau. Seperti mata Angela memberi kode 21 plus seperti hukuman yang Lucio berikan sejak kemarin. Dan Bibi Matea mengangguk. Meski Bibi yakin Nona belum sepenuhnya ingin melakukan itu, tapi cobalah bersahabat dengan keadaan. Jika tangisan, jerit, pemberontakan Nona adalah kebahagiaan Tuan Lucio, maka Nona harus melakukan sebaliknya. Apa Nona Angela mengerti? Angela terdiam sesaat, memikirkan apakah cara Bibi Matea berhasil membuat Lucio melonggarkan setiap hukuman yang diberi. Benci dan cinta itu beda tipis. Benci dan cinta itu beda tipis, Nona. Tugas Nona Angela adalah membuat Tuan Lucio merubah rasa benci itu menjadi cinta. Salah satu caranya buat Tuan Lucio merasakan hal berbeda dari Nona Angela. Perkataan Bibi Matea bukannya membuat Angela tenang, tapi semakin tak karuan. Dia harus menikmati Lucio, begitu menunjukkan kalau dia sangat bahagia dengan hukuman yang Lucio beri. Ingin rasanya berteriak, mengingat betapa perkasa namun menakutkannya Lucio. Tapi begitulah misi pertama yang disarankan oleh Bibi Matea. Bibi, ada satu rahasia untuk Nona Angela, bisik Bibi Matea. Apa? Tanya wanita itu ikut berbisik. Padahal ruangan ini kedap udara, tidak ada siapapun juga di sini. Apa? Angela penasaran rahasia tentang Lucio yang akan Bibi Matea katakan, hingga dia ikut mendekatkan wajahnya ke arah pelayannya itu. Sejak kedatangan Tuan Lucio bersama Nona Angela, Tuan sudah tidak pernah lagi menyentuh Nona Bella atau wanita lainnya, ungkap Bibi Matea. Sudah seperti ibu-ibu yang siap bergosip. Angela seketika menurunkan bahunya. Padahal tadi sudah sangat bersemangat. Siapa tahu rahasia yang bisa membuatnya keluar dari surga hitam ini.
mansion megah layaknya istana, tapi perlakuan yang dia dapat jauh lebih buruk dari hidup di jalanan. Aku pikir apa? Angela kembali menyandarkan kepalanya di headboard. Aku tidak peduli kalau Lucio menyentuh siapapun. Aku justru berharap dia tak lagi menyentuhku. Tapi Bibi justru memberi saran supaya aku mau menikmati apa yang Lucio perintahkan, gerutunya. Bibi Matea mendesah kecil. Mungkin Angela belum mengerti maksud yang baru dia ucapkan itu. Noah, panggil Zoya dalam hatinya ketika dia memilih melamunkan kekasihnya itu ketimbang membicarakan mengenai Lucio. Kamu sedang apa? Aku kangen. Kamu pasti tak akan suka kalau aku sampai menangis, bahkan terluka seperti ini. Tolong aku, Noah. Bantu aku keluar dari sini, lalu bawa aku sejauh mungkin. Melihat Angela mulai melamun, Bibi Matea memilih keluar kamar ikut untuk menyiapkan bubur untuk makan malam majikannya itu. Karena masih melamun sampai pintu ditutup pun, Angela masih pada posisinya dan pandangan kosong. Tapi apakah kamu masih mau bersamaku? Aku sudah tidak suci lagi, Noah. Air mata yang beberapa menit sudah berhenti produksi kini mulai menetes kembali. Angela, sebut Noah, menyentuh dadanya saat merasa seperti ada suara wanita itu memanggilnya. Lucio yang sedang duduk serius di samping Noah pun menoleh. Dia sempat mendengar nama yang keponakannya itu sebut. Aku harus membuat Noah melupakan Angela. Ya, aku harus melakukan sesuatu. Dia tak boleh menggagalkan rencanaku. Tekad Lucio dalam hati. Keluarga Volkov dan Lucio masih ada di meja makan, tapi sebagian makanan sudah mereka habiskan. Lucio, jadi berdasarkan masalah yang kita bahas tadi, malam ini kamu dan Noah harus terbang ke Italia. Itu adalah suara besarnya Jackie Volkov, kakek Noah atau ayah angkat Lucio. Ya, Lucio adalah anak angkat Jackie, pria tua itu yang sudah menjadikan Lucio sekuat ini dan berkuasa. Jackie menjadikan Lucio pemimpin sementara karena anak satu-satunya Darius, ayah Noah kehilangan kedua kakinya. Bentrok antar klan yang membuat kaki Darius hancur terkena bom. Dia tak bisa memimpin, tidak pula Jackie karena umurnya sudah sangat tua. Lucio memimpin sementara Noah lah yang akan meneruskan nanti ketika pria itu dikatakan mampu melakukannya. Hanya saja Lucio sulit diajak bekerja sama. Dia menganggap memanjakan Noah sejak dulu. Kemauan Noah dia turuti, termasuk mangkir dari jadwal latihan. Jackie tak mau kalah kalau Noah ada perubahan. Sebab itu dia memaksa Noah ikut dalam perjalanan ke Italia supaya Noah melihat sendiri bagaimana cara Lucio menyelesaikan masalah besar dalam klannya. Tapi aku ada jadwal kuliah besok, Opa. Noah berusaha menghindar, tapi Jackie sudah tak mau tahu kali ini. Kalau masih menolak, Opa akan membuatmu tidak bisa kuliah lagi, ucap Jackie tegas. Noah sudah membuka mulutnya untuk memprotes, tapi deheman Leticia, ibunda Noah yang duduk di depannya itu, menghentikan niat Noah. Noah akan berangkat malam ini dengan Lucio, ujar Leticia. Kamu sudah besar, Noah. Umurmu hampir menginjak 21 tahun, tapi masih saja menghindar dari tugas-tugasmu sebagai calon pemimpin klan Volkov. Papa tidak mau tahu. Bulan ini kalau tidak bisa mengatur jadwal kuliah dan latihan, terpaksa Papa akan lakukan kemauan kakekmu barusan. Kamu tidak perlu kuliah.
Darius selalu saja membela Jackie, membuat Noah tak bisa berkutik. Musim gugur belum berakhir, dan pagi ini Bibi Matea mengatakan kalau Angela diperbolehkan jalan-jalan di area taman. Meski badannya belum sepenuhnya pulih, tapi Angela tetap ingin memanfaatkan kebebasannya ini. Meski kebebasan dari kamar, bukan dari mansion ini. Tidak apa, siapa tahu aku bisa melihat jalan supaya aku bisa kabur dari sini, bisik Angela dalam hati. Tanpa terlepas dari dua pengawal sedikit pun, juga Bibi Matea yang selalu di samping Angela. Wanita itu terus menggerakkan kakinya, menikmati suasana mansion seorang mafia. Panggil Angela, menghentikan langkahnya. Dia menunjukkan ke lokasi luas dan agak jauh dari sana, tapi masih bisa terlihat karena tidak ada pohon yang menghalangi. Itu tempat pacuan kuda, tanyanya. Iya Non, Nona mau berkuda, tawar Bibi Matea. Jangan bercanda Bi, badanku masih terasa remuk begini, bisa lepas tulanku satu persatu kalau berkuda sekarang. Jawaban Angela membuat Bibi Matea menutup mulutnya supaya tidak tertawa. Angela tak peduli ditertawakan. Dia melangkahkan lagi kakinya mendekati lokasi pacuan kuda. Semakin dekat, dia bisa melihat beberapa kuda yang sedang diikat di sana. Tanpa rasa takut, Angela masuk ke arena. Tampan dan gagah sekali kuda ini, Bi. Angela terkagum dengan kuda putih yang sedang memakan rumput itu. Itu adalah kuda kesayangannya Tuan Lucio, namanya Emerick, jawab Bibi Matea. Pantas saja dia lebih gagah dan menarik dibanding yang lain. Merasa penasaran, Angela berencana mengelus, tapi Bibi Matea mencegahnya. Jangan Nona, biasanya Emerick tidak mau dipegang oleh siapapun. Tangan Angela langsung berhenti di udara. Dia galak, tanya Angela yang sebenarnya masih ingin menyentuh kuda putih itu. Iya, tapi dia sangat penurut. Kalau ada Tuan Lucio, pekerja yang bertanggung jawab merawat juga tidak mau diganti. Emerick sangat pemilih, jelas Bibi Matea. Angela sebenarnya suka sekali menunggang kuda. Dia bahkan ingin bisa naik ke punggung Emerick. Dia menyeramkan seperti tuannya, gerutu Angela. Saat seperti itu terdengar mobil masuk dari pintu di ujung tanah luas. Mobil pick up itu nampak sedang mengangkut rumput-rumput hijau. Itu makanan kuda-kuda di sini, tanya Angela. Iya Nona, mereka akan datang 2 hari sekali membawa rumput-rumput berkualitas. Pagi? Iya, sekitar jam 9 seperti sekarang. Karena di tempat ini semua yang datang dan pergi harus sesuai jadwal. Bibir Angela tersenyum samar melihat mobil pickup dengan tumpukan rumput di sana, hingga sebuah ide muncul di kepalanya.